Saudara, shalom. Sore ini kita jumpa kembali lagi dalam kebaktian yang kedua, dan saya mengkhotbahkan seri khotbah tadi pagi. Kalau tadi pagi ada yang masih ingat tema kita adalah apa tadi pagi? Ada yang ingat tema kita pagi tadi? Tidak ada yang ingat? Oh, luar biasa. Tadi pagi saya bicara tentang apa? Apa? Puji Tuhan. Jemaat suka lupa. Kira-kira kalau saya tunjukkan gambar uang 100.000, saudara masih ingat? Puji Tuhan juga lupa. Sudahlah, saya tidak akan angkat lagi. Tapi mari kita lihat, sore ini saya bahas poin yang kedua atau tema kedua dari cerita tadi pagi mengenai seorang raja bernama Yosafat dengan tema rahasia mencari dan menemukan Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 37 dengan tema rahasia mencari dan menemukan Tuhan. Masih di ayat yang sama, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Tapi seperti tadi pagi saya bilang, meningkat waktu, kita akan baca 1 sampai 3 saja. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta kita baca dengan keras supaya terdengar di live streaming ini suara Anda. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang-orang atau orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asif, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haheson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Silakan duduk, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi tema saya sore hari ini berbeda dengan tadi pagi. Kalau tadi pagi dengan tema yang lain, sore ini dengan tema yang lain, tentu juga dengan pembahasan yang lain. Rahasia mencari menemukan Tuhan. Latar belakangnya adalah Yosafat sedang dikepung, atau Yosafat akan diserang oleh 2-3 bangsa, yaitu bangsa Moab atau Bani Moab dan Bani Amon, satu bangsa yang besar. Dan ketika berita itu datang menyerang, Yosafat sebagai raja menjadi sangat takut, dan pada waktu dia takut, dia cari Tuhan. Tadi pagi saya menjelaskan bahwa ketika hidup kita ada dalam beban berat, ketakutan apapun dalam hidup kita, maka kesimpulannya sederhana: carilah Tuhan. Sekali lagi apa? Carilah Tuhan. Itu adalah saat yang terbaik untuk Anda menemukan kekuatan dan ketenangan. Saudaraku yang diberkati, saya mengisinya 2020 awal kita kena COVID, orang ketakutan, termasuk saya dan keluarga, karena kita sadar kapanpun bisa menimpa kita. Dan saya memilih setiap jam 3 sore kami satu keluarga, saya, istri dan anak-anak dan kakak adik saya, kami menyembah Tuhan. Dalam ketakutan, kami tidak tahu bagaimana cara menghindar. Waktu itu video-video dari Cina kita tahu sangat mengerikan. Akhirnya kami memilih untuk menyembah dan mencari Tuhan. Yosafat pun demikian. Pada waktu dia ketakutan, dia memilih untuk mencari Tuhan. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan cari Tuhan. Cari apapun ada caranya, betul ya? Di dalam dunia ini semua ada caranya, betul ya? Saudara, kalau cari yang namanya barang elektronik, Anda tidak bisa cari di pasar Lebah. Di pasar Lebah hanya apa? Sayur, daging, ikan. Anda tidak bisa pergi ke pasar Lebah lalu bilang, di sini jual sepeda motor di mana? Mungkin ada, tapi sulit. Apalagi kalau sultannya bilang, di sini jual parabola di mana? Ina akan berkata, sementara apa? Setiap kita di dalam mencari sesuatu ada caranya. Orang cari jodoh punya cara macam-macam. Ada yang bawa cari muka, cari mertua muka, pada mertua suara muka, bawa semua pisang, daun ubi, semua dia bawa untuk alasan cari calon mertua. Nah, demikian dengan cari Tuhan punya cara. Nah, waktu Alkitab hanya menggunakan kata ini, Yosafat menjadi takut lalu apa? Mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Pertanyaan saya, saudara, apa itu cari Tuhan? Datang ke gereja,
Dulu datang gereja dengar firman Allah nyembah Tuhan, apakah itu? Mungkin benar. Tetapi mari lihat kita lihat konsep cari Tuhan yang sesungguhnya. Dari cerita ini saya dapat 6 konsep mengenai cara cari Tuhan dan menemukan Tuhan. Cara cari Tuhan dan cara menemukan Tuhan. Banyak orang bisa cari, tapi tidak semua bisa menemukan. Saya ingat, saya punya HP yang saya sayang pada waktu itu. Waktu itu Nokia, Samsung belum tenar. Nokia tenar. Saya punya HP Nokia E63. Saya cas di kamar. Habis itu saya mau pakai, saya cari. Yang punya sudah datang ambil, walaupun bukan dia punya. Mengerti kok saya? Saya cari sampai hari ini. Sudah berapa tahun? 7, 8, 10 tahun tidak ketemu itu Nokia. Kenapa? Tidak semua yang kita cari kita temukan. Dalam Tuhan apalagi mencari Tuhan, tidak semua orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang memahami firman Tuhan yang dapat mencari dan menemukan Tuhan. Ada apa? Cari jodoh setengah mati. Cari Tuhan pun ada syarat. Mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar cara mencari Tuhan dan apa yang harus dilakukan dalam mencari dan menemukan Tuhan. Kira-kira begitu. 1, caranya adalah dengan berpuasa. Bilang berpuasa. Apa jangan ngomong puasa, Bapak? Aduh, 2 menit saja Bapak, ini lutut suka mata. Tapi tidak, tetapi harus. Salah satu orang Israel di dalam mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia mulai dengan puasa. Mari kita baca ayat yang ketiga. Jadi Yosafat hanya berkata di dalam ayat 3, dia mencari Tuhan waktu dia takut. Tapi mari kita lihat apa itu mencari Tuhan. 1, Yosafat menjadi takut kalau mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Supaya apa? Berpuasa. Berpuasa bukan program gereja. Berpuasa adalah salah satu cara orang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berpuasa, sekali lagi, orang Israel sudah lihat itu, cara orang Israel mencari Tuhan dan cara mereka dapat melihat pertolongan Tuhan adalah 1, berpuasa. Mengapa harus berpuasa lagi? Bukankah sudah cukup orang berdoa tanpa berpuasa? Kan orang bisa berkata gini, tak usah puasa lah, berdoa saja. Oh, saudara jangan salah. Kita punya agama, orang agama seberang itu puasa berapa hari? Berapa hari mereka? Berapa hari? 40. Kita 1 hari saja. Kira-kira mereka sadar bahwa di bulan puasa itu mereka dapat meraup sejumlah berkah karena mereka menemukan Tuhan di bulan puasa. Akan ada yang mengatakan bulan puasa itu setan diikat sehingga hanya ada Tuhan mereka. Kita ini setan belum diikat, kita makan dahulu setelah kita buka puasa jam 11, setengah 12 kita buka. Pantas kita tidak bisa buka surga. Nah, mengapa saya jelaskan ini? Orang Israel di dalam menyatakan kesungguhan yang mencari Tuhan, dia harus puasa. Salah satu ya. Kalau saudara tidak percaya, saudara mundur ke 2 Tawarik pasal 7. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bilang begini. 2 Tawarik pasal 7 di bawah yang sungire, jangan kemana-mana. 2 Tawarik 7. Saya baca 2 Tawarik 7 ayat 14 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatnya yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi saya mau jelaskan satu lagi. Mungkin saudara-saudara 2 Tawarik, saya kembali kepada Matius pasal yang sebenarnya ini kalau tidak salah Matius pasal yang ke-17 ya. Tadi anak saya sudah suruh, oh ya betul, Matius pasal 17, terus betul ini Matius pasal 17 ayat 20 sampai 21. Saudara lihat ini, dalam mencari Tuhan itu penting sekali ada hubungannya dengan puasa. Nah, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini apa? Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah.
dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21-23. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu bukan program gereja. Berpuasa itu adalah salah satu cara orang menemukan Tuhan. Orang berpuasa untuk sebuah hati yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Nah, konteksnya apa, saudara? Konteksnya begini, ada orang sakit ayan, anaknya sakit ayan, sudah bertahun-tahun. Ayan itu epilepsi. Saudara tahu epilepsi adalah orang yang suka jatuh lalu bergetar-getar, lalu kadang-kadang ada busa yang keluar dari mulutnya. Nah, ketika orang ini sakit, dibawalah orang ini ke Petrus dan teman-teman. Lalu Petrus dan teman-teman berdoa dalam nama Yesus, dalam nama. Ini orang jadi sembuh. Lalu Yesus menegur mereka, sekiranya kau punya iman. Sayang mereka tidak percaya. Tetapi ayat 21 menjelaskan, sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya mereka tidak percaya, bukan hanya mereka ragu, tapi yang ini, karena jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Saudara lihat, di sini jelas ketika Yesus dan murid-muridnya, itu di dalam Matius ya, ketika Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid, tapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Kenapa? Tadi ayat 21 jelas mengatakan karena mereka tidak percaya, dan yang paling berikut, mereka tidak ada puasa. Puasa itu bukan main-main. Saya sudah dengar banyak orang, walaupun puasa bukan berarti kita paksa Tuhan, tapi saya sudah melihat banyak orang yang berdoa sambil berpuasa. Banyak kali Tuhan melakukan perkara-perkara hebat dalam diri mereka. Ada amin. Saudara sedang berdoa untuk sesuatu, ambil puasa, berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya meyakini Anda bukan hanya mencari, Anda menemukan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Sebab puasa adalah cara untuk melihat Tuhan dan melihat kuasa. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana cara mencari dan menemukan Tuhan? Yang kedua, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama bilang, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Cara untuk cari Tuhan beda dengan cara cari manusia. Mari kita baca ayat 12. Kembali pada 2 Tawarik 20 tadi. Ya Allah kami, tadi pagi kita sudah baca ayat ini. Tidakkah engkau akan menghukum mereka, para musuh itu Bani Moab dan Bani Amon? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Mereka mengakui, mereka merendahkan diri bahwa kalau bukan Tuhan kami tidak bisa. Ini bicara tentang merendahkan diri. Yang kedua, untuk menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerang, kembali dia katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada. Ini bicara apa? Kerendahan hati. Orang yang rendah hati yang akan menemukan Tuhan. Kita cari jodoh saja perlu kerendahan hati, betul ya? Cari jodoh saja perlu kerendahan hati. Saya pasti ingat waktu saya mau pergi bicara dengan keluarga dan istri saya, kakak saya pesan, dulu di sini dulu. Saya bilang, kakak tolong nasihat saya karena saya mau ketemu dengan keluarga Waimata di Kapan. Apa yang saya harus lakukan? Bahasanya sederhana, tapi itu mirip dengan ayat ini. Bahasanya sederhana begini, lu jangan coba-coba bawa lu sombong, pi merendahkan diri, bilang beta sudah ada apa-apa, beta bawa diri saja. Tak usah banyak omong, bilang saja beta bawa diri. Saudara, kami pernah lamar orang, kebetulan saya ikut karena saya biasa ikut untuk berdoa. Karena biasa Jubil akan bilang kata sebelum kami melakukan peminangan, kami izinkan kami untuk berdoa, memulainya dengan doa, dan saya pendoanya. Dan yang menarik adalah waktu kami mau pergi, jujur kami mau saudara ada yang punya oto, ada yang punya motor, tapi karena kita mau supaya orang jangan titi-belis tinggi-tinggi, kita bilang oto kita simpan jauh-jauh. Kita datang semua di motor, kalau bisa motor buruk saja, supaya dong jangan minta belis terlalu tinggi. Saudara lihat, kerendahan hati, maksudnya kita tidak tahu jawab apa-apa, maka mereka tidak akan tuntut terlalu besar. Tapi kalau lu datang dengan gaya, tuntut berapa pun saya bayar, mati lu.
kuda 100 naik 500. Ya, kita datang dengan kerendahan hati bahwa kita tidak punya apa. Demikian di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara tidak bisa sombong dan angkuh. Ada amin. Ada amin. Saudara tidak bisa menemukan Tuhan di sini dengan keangkuhan kita dan kesombongan kita. Saya heran kadang-kadang ada orang itu terlalu jaim sampai di hadirat Tuhan pun jaim dengan Tuhan. Orang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, menghormati Tuhan. Orang bertepuk tangan menikmati hadirat Tuhan. Dia berdiri santai. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya serius ya, datang pada Tuhan perlu kerendahan hati, menyadari, mengakui di hadapan Tuhan, saya tidak bisa kalau bukan karena Tuhan. Ada apa? Kalau kita melayani, kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya kasih karunia daripada Tuhan. Ada apa? Cara satu-satunya mengakui bahwa kita tidak mampu, baru kita bisa lihat Tuhan dan kuasa Tuhan. Seandainya saudara punya sesuatu, saudara tidak akan memerlukan orang lain. Mengapa Anda memerlukan orang lain? Karena Anda sadar Anda tidak punya kemampuan. Amin. Maka Anda harus mengakui bahwa Anda tidak punya kemampuan. Tapi kita ini kadang-kadang kan, tadi pagi saya bilang, kita ini lahir tidak usah makan nasi tapi makan puji. Karena kita sudah biasa dengan makan puji. Makan puji itu identik dengan kesombongan. Biar saudara ada apa, yang penting nih cerita di langit terus. Saudara pernah ketemu orang yang ceritanya di langit terus, sampai-sampai dia pun kaki pun tidak bisa menginjak tanah. Kita tidak bisa pakai itu untuk datang pada Tuhan. Dalam mendengar firman Tuhan kita nyatakan kesombongan kita, pemberontakan kita, keangkuhan kita. No, Anda tidak bisa lihat Tuhan. Cari Tuhan bukan hanya sekedar datang duduk di gereja setiap hari Minggu. Cari Tuhan adalah satu merendahkan diri dan bilang sama Tuhan, kalau bukan Tuhan saya nothing. Kalau bukan Tuhan saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan saya tidak jadi apa-apa. Itulah orang yang rendah hati. Amin. Orang rendah hati ditegur firman Tuhan akan berkata yes, amin. Orang rendah hati ketika ditegur dengan keras oleh firman Tuhan akan berkata yes, saya cinta firman Tuhan. Katakan amin. Orang rendah hati tidak akan pernah marah ketika dia ditegur atas kesalahannya. Daud adalah salah satu raja yang paling rendah hati. Kenapa? Pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia ditegur oleh Natan, dia mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak butuh orang sombong. Tuhan butuh orang yang rendah hati. Ada apa? Mungkin saudara tidak mampu. Justru dari situlah Paulus berkata begini, dalam kelemahanku telah kulihat kuasa Allah bekerja. Apa artinya? Paulus itu orang pintar, Paulus itu orang hebat, tapi ketemu Tuhan dia sadar nothing, tidak ada apa-apanya. Katakan amin. Cara mencari Tuhan adalah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena itu adalah cara Tuhan mendidik orang Israel dalam mencari menemukan Tuhan atau kuasa Tuhan, yaitu merendahkan diri. Merendahkan diri adalah cara yang terbaik untuk merendahkan atau untuk menemukan Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut apa? Konsep merendahkan diri itu bukan hanya konsep gereja, itu konsep Israel. Orang yang pertama mengenal Allah yang hidup adalah Israel, dan mereka tahu untuk menemukan adalah, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik jalan dari jalan yang jahat, lalu dia katakan dia akan apa? Mengampuni dosa serta memulihkan negeri. Anda tidak bisa cari Tuhan sekali lagi dengan kesombongan. Kita harus bisa cari dengan kerendahan hati. Itu sebabnya kalau saudara lihat orang Israel dalam menyembah Tuhan, mereka bisa sujud sampai di lantai. Makanya saudara-saudara kita itu ikut-ikutan. Kalau mereka sembahyang cium sampai di lantai. Kenapa? Mereka sadar mereka tidak layak ketemu Tuhan. Sekarang ini ada banyak orang datang ke rumah Tuhan sudah sombong, tidak lagi rendah hati,
bahkan menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dalam rumah Tuhan. Suruh nyembah tidak mau, suruh berdoa tidak mau, suruh dengar firman tidak mau. Tapi kiranya sore ini kita belajar bahwa cara untuk menemukan Tuhan merendahkan diri. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Cara adalah merendahkan diri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah ketemu dengan wali kota. Dan untuk bisa ketemu mereka kita harus bikin jadwal, saudara-saudara. Tidak bisa saudara pergi. Kita harus melewati banyak cara. Pertama lapor ke satpam, lapor ke bidang apa itu yang akan mempertemukan kita dengan pejabat. Lalu tunggu antrian. Setelah tunggu, kita akan dipanggil dan dipersilakan duduk. Tunggu lagi di ruangan. Oh, terlalu panjang. Satu waktu kami tunggu terlalu lama. Akhirnya saya bilang saya pulang. Dan yang bisa menemukan wali kota hanya dua orang, karena mereka sadar. Saya hampir berteriak, wali kota, di mana kau? Saya pikir kalau saya berteriak, satpam pokok saya pasti. Dan itu yang saya bilang, kita tidak bisa datang ke wali kota dengan kesombongan, pasti merendahkan diri. Walaupun maaf, di gereja saya dihargai, tapi di situ dia pejabat, dan saya harus merendahkan diri. Di gereja orang panggil Pak Pendeta, Salon, bisa tidak. Orang tidak kenal saya, apalagi wali kota. Yang coba-coba lu wajah di situ berteriak, wali kota keluar. Bukan wali kota yang keluar, Pol PP yang keluar. Semua orang kita temukan belajar untuk merendahkan diri. Ya, kadang-kadang kita terlalu angkuh untuk datang kepada Tuhan. Tapi sudahlah, kita tidak bahas itu. Yang kita mau adalah cara yang berikut adalah merendahkan diri. Yang ketiga, cara untuk menemukan dan mencari dan menemukan Tuhan adalah berdoa. Ini cara paling klasik, ini cara paling tua, ini cara paling lama. Tapi ini cara yang harus kita lakukan di dalam menemukan Tuhan. Ayat 13, surat ayat 13. 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara itu, apa? Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga dengan istri dan anak-anak mereka. Dikatakan Alkitab apa? Mereka bikin apa? Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, cara menemukan Tuhan adalah dengan cara berdoa. Tadi 2 Tawarik 7 ayat 15 berkata, dan umatku yang atasnya namaku merendahkan diri, mencari dan berdoa. Ada kata berdoanya. Mereka akan menemukan aku. Alkitab bilang ya. Cara untuk bisa menemukan Tuhan adalah dengan berdoa. Sayang, orang mau menemukan Tuhan, tapi orang tidak mau berdoa. Orang mau lihat kuasa Tuhan, tapi orang tidak mau berdoa. Sekali lagi, cara menemukan Tuhan adalah berdoa. Seorang mengatakan, orang yang mampu berdiri di depan orang lain adalah mereka yang telah berdiri dan berlutut terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Saya suka dengan kata ini. Orang yang mampu berdiri di depan orang lain adalah mereka yang telah berdiri dan berlutut terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kembali pada pengalaman sebagai seorang hamba Tuhan sekolah Alkitab. Tidak semua orang sekolah Alkitab bisa berdiri di depan orang bicara. Kenapa? Ada orang yang berani, ada orang yang gugup. Tidak semua orang bisa berdiri di depan orang, apalagi melayani Tuhan. Saya sudah lihat, sehebat apapun orang, dia mau profesional macam pun, tapi kalau dia berdiri di rumah Tuhan itu beda. Saudara lihat orang jago-jago beromong, lamar orang puana jubir. Saudara lihat pejabat yang jago beromong ketika dia kampanye, tapi suruh dia datang berdiri di depan gereja. Suruh dia. Rata-rata 80-90% orang gugup. Kenapa? Karena ada Tuhan di sini. Cara untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan dan orang adalah satu, berdoa terlebih dahulu. Itu sebabnya kita yang melayani di sini. Saya mau bilang sama saudara, saudara akan performa baik. Saya akan performa baik kalau kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan cara berdoa. Waktu Anda berdoa, kuasa Tuhan turun, wibawa Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Orang akan mendengar saudara. Berdoa adalah cara orang bisa tegak berdiri. Makanya
Sebelum saudara berdiri di hadapan pacar yang mau jadikan istri, sebelum engkau berdiri bilang I love you, supaya dia jangan tolak, berdoa dulu supaya waktu engkau berdiri di depan dia tidak hanya melotot, berkaca dulu lubung biji mata, berkaca di sana, karena Anda sudah berdiri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sebelum Anda berdiri untuk mengatakan I love you di altar gereja, saudara, berapa banyak orang ada di pernikahan dan menyebutkan ikrar janji pernikahan, aku akan setia dalam suka maupun duka, dalam tangis maupun bahagia, aku akan setia mendampingi engkau sampai maut yang memisahkan. Tapi berapa banyak orang gagal rumah tangga di perjalanan. Kenapa? Karena hanya mereka yang kuat berdiri di hadapan Tuhan yang akan melihat hari-hari yang menjadi luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak berdiri di hadapan Tuhan, satu waktu jatuh dan berantakan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, saya percaya mereka akan tegak berdiri sampai akhir kehidupan Anda. Ada amin. Sebelum Anda berdiri, khusus anak sekolah, kalau engkau dikasih tugas presentasi di depan kelas, kadang-kadang kan anak-anak sekolah suka bilang, aduh bisa ibu, gugup nah. Kenapa Anda gugup? Karena Anda tidak berdoa. Berdoa, Tuhan Yesus, kalau saya berdiri Tuhan kasih pun kata-kata baik ya Tuhan, supaya waktu saya omong orang tidak mencibir, tapi orang bilang, wih ini anak mantap. Tidak ada kata amin. Pantas jadi kemalu, keringat luar biasa disuruh berdiri di depan Tuhan. Berdoa, ada amin, ada amin, ada amin. Saudara, ada waktu di mana kita ini disebut demam panggung. Saudara sudah biasa tampil, saya tanya saudara, kalau saudara tampil di tempat yang sama, it's okay. Tapi tiba-tiba saudara diundang di tempat yang baru, tiba-tiba orang banyak sekali. Saya tanya saudara, apa saudara pede seperti ketika saudara berada di tempat yang sama? Tidak. Seorang mengajarkan kepada saya, Jer, kalau lu diundang di satu tempat besar audiensnya, lalu lu belum tahu siapapun, waktu lu gugup, bawa teman lu, dan selama lu khotbah, lu lihat saja dia. Kehadiran orang yang di depan kita menolong kita. Saya pernah gugup sekali. Saya lihat orang ini, saudara-saudara ini berkati Tuhan, jangan pernah menyerah, dan saudara-saudara itu banyak, tapi saya tunjuk dia saja. Kalau manusia berdiri di depan kita saja bisa menolong kita, apalagi kalau kita berdiri di hadapan Tuhan yang luar biasa. Dia memberi kita kesanggupan. Ada amin, ada amin. Yang sedikit ada amin. Saya mengajar saudara, jangan pernah takut apapun, mulailah dengan doa. Kalau ada, saya masih ingat satu waktu istri saya daftar anak-anak ikut lomba vision. Saya punya anak bungsu yang didaftar di bank apa, Sinar Mas, suka si make up, habis foto, kami suka bangga. Sampai di sana dia bilang, Bapak Presiden Mama, Bapak Presiden Mama, dia bilang, Cynthia, daftar sudah nama lu, dan pasti orang lihat lu foto, jadi bisa ganti orang lain, apalagi Bapak. Akhirnya saudara tahu, dia pun kakak yang naik. Kadang-kadang kita seperti itu. Kenapa kita tidak mampu berdiri di hadapan orang? Berdoa. Ada amin. Berdoa. Siapa yang biasa ngasih guru di sini? Kalau presentasi. Tapi itu yang saya bilang. Kita ini hanya bisa mampu berdiri kalau kita sudah lebih dahulu berdiri di hadapan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Yang keempat, imani dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya adalah cara untuk kita menemukan Tuhan. Imani dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat yang ke-15, menarik ayat 15. Dan berseru, camkanlah. Camkanlah itu artinya apa? Kata camkanlah.
Kalau saya menerjemahkan, pahamilah, atau bahasa saya, renungkanlah. Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Saudara, jangan hanya renungkan masalah, renungkan firman. Ada amin? Masalah ketika saudara merenungkan, stres. Coba saudara tidak percaya, coba renungkan masalah. Kos belum bayar, sukos belum bayar, kepala sekolah bilang gaji bulan ini ditunda 3 bulan mendatang. Kita renung lagi, sukos tidak bayar, kita berenungan lagi kedua kepala sekolah. Tiba-tiba kita dalam keadaan merenung, tidak ada uang karena masih 3 bulan. Orang tua telepon, anak ada duit sedikit yang kirim datang. Rasanya kita bilang nenek moyang betul-betul. Tapi saya bilang, merenung masalah membuat kita stres. Ada waktu di mana ketika kita ada dalam persoalan, renungkan firman. Ada amin? Keluar firman Tuhan, sangka ingat Tuhan pernah berfirman, Tuhan akan berperang. Melihat apa? Tuhan berperang ganti kita. Ayat yang ke-17 lebih menarik. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut, terkejut, majulah besok, maka menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Yang direnungkan adalah janji Tuhan, bukan persoalanmu. Sebab kalau merenungkan persoalanmu tidak akan pernah habis. Belajarlah waktu ada dalam persoalan, renungkan firman. Ada amin? Orang yang merenungkan firman itu selalu ketika dia ada masalah keluar di sini. Kalau orang tidak merenungkan firman, ada masalah tidak keluar di sini. Seperti contoh tadi saya bilang, ketika saudara berkata, aduh hidup sekarang susah, apakah saya punya masa depan? Tiba-tiba langsung di sini, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, itu rancangan yang penuh masa depan dan gembira gembira. Waktu saudara ada dalam kekurangan, tiba-tiba muncul Matius yang berkata, bilang kau kurang, berdoalah, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Habis itu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan selalu mencukupi umatnya. Kalau ada firman, kalau tidak ada firman, pas uang tidak ada, lihat orang barat, kayaknya berkat Tuhan datang. Lihat orang WP, kayaknya ini berkat Tuhan. Karena tidak ada firman di sini. Ada amin. Ayat yang ke-20. Kalau ayat yang ke-17, ayat yang ke-15 bicara tentang merenungkan, ayat 17 bicara tentang pegang janji Tuhan. Dan ayat yang ke-20 bicara tentang percaya Tuhan dan janji Tuhan. Soalnya ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kenapa berhasil? Karena menemukan Tuhan. Kenapa bisa menemukan Tuhan? Karena salah satunya adalah poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat adalah imani dan percaya kepada Tuhan dan janji firman. Saudara percaya janji firman Tuhan? Saudara percaya? Tadi malam saya bilang kepada kaum muda ini lebih percaya firman-Nya unu daripada firman-Nya Tuhan. Kaum muda ini lebih percaya firman-Nya Urbanus daripada firman-Nya Tuhan. Kalau Urbanus bilang, lady, lu memang wanita sempurna. Dengar itu kata wanita sempurna. Ini hari tepung kaki sudah lari di atas. Ulang kakak, lu sempurna. Kayak mata sama dia, aku bilang, lu mau kosong saya. Kali malam saya bilang, dalam memilih laki-laki ada 3 syarat. Itu apa tadi malam? Lihat dia, ada 3 ini yang harus Anda tandai baik-baik. Omong kosong, dompet kosong, sama otak kosong.
Kalau tiga ini kata orang Batak, tolaklah dia. Tapi sudahlah, 4, imani dan percaya kepada Tuhan. Kita bisa percaya firman dokter, tapi sayang kita tidak percaya firman Tuhan. Firman dokter itu begini, kalau saudara sakit berat lalu dokter mengatakan menurut diagnosa, menurut hasil rekaman medis, Anda mengalami sakit yang luar biasa, 3 bulan Anda mati. Kita tidak bisa tidur karena itu dokter yang bilang. Kita percaya firman dokter, dalam tanda kutip firman dokter, tapi kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan juga bicara, dia mampu menyembuhkan kita. Kenapa? Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita supaya kita bisa memahami dengan baik, imani dan percaya pada firman Tuhan. Yang kelima, kita akan selesai di poin yang ke-6. Menyembah dan memuji Tuhan adalah cara mencari dan menemukan Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 18 19. Saudara lihat, ini menarik. Saya mau bahas sedikit di sini. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai mana? Itu sebabnya kita saudara sudah jiplak orang Israel. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke. Jarang-jarang orang datang di gereja berlutut sujud sampai tanah. Dia mau berlutut berdoa. Ayo kita berlutut di hadapan Tuhan ini. Susah. Tapi Yosafat tidak mau tahu. Dia cium tanah karena dia sangat menghormati Tuhan. Dalam menyembah dia menghormati Tuhan. Lalu berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan banyak orang bangkit berdiri untuk menyanyikan apa? Puji-pujian bagi siapa? Bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring, bukan bisik-bisik. Ada amin, ada amin. Oh, tidak ada kata amin. Jadi saudara-saudara, orang yang menemukan Tuhan adalah cara dalam menyembah Tuhan, adalah cara menemukan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, saya tulis di sini, harus tahu cara memuji Tuhan. Banyak orang tidak tahu memuji Tuhan, tapi jago puji dan rayu orang tuanya. Puji Tuhan, Bapak bisa menyanyi memuji Tuhan. Tapi kalau dia ketemu perempuan, dia pun puji. Itu perempuan mau tolak dia, jadi tolak dia karena pujiannya luar biasa. Pujian di gereja tidak bisa, tapi kalau dia puji itu wanita di Facebook luar biasa. Orang-orang muda, pujilah Tuhan, bukan puji orang buana. Yang bahasa adalah bening sekali, kayak neon. Dia pujian dia bisa dengan spontannya, tapi kepada Tuhan tidak bisa. Ada kata amin, ada kata amin. Nah, apa bedanya pujian manusia dan pujian kepada Tuhan? Bedanya, halo yang wanita, kalau pujian kepada Tuhan tidak bisa berdusta dan memanipulasi dia. Betul? Anda tidak bisa bilang Tuhan engkau dahsyat, adalah hatimu tidak mengalami kedahsyatan Tuhan. Anda tidak bisa bilang Tuhan itu baik kalau Anda tidak mengalami kebaikan. Memuji Tuhan itu tidak bisa berdusta dan kamuflase. Memuji orang bisa kamuflase. Makanya berapa banyak istri kalau kita bilang mama cantik, dia bilang Papa ini mau apa sebenarnya? Karena dia sadar bahwa tidak semua pujian itu asli. Halo nona-nona, jangan laki-laki puji sedikit, makan puji luar biasa. Lu bibir ke koki Solo, woy. Besok dia pasang bibir merah, biru, kuning dan ungu. Hai, pujian tidak selamanya benar. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah mereka yang punya pengalaman. Ada amin. Lihat orang-orang baru habis nikah. Baru habis nikah, saya bagi pengalaman. Orang baru habis nikah, biar mai tua masak asin dulu, enak. Mas Sulama enak.
Lupa biji mata taruh di mana? Pujian tidak selamanya benar. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Kan ada orang yang kalau jengkel saudara tuh, dia tambah puji saudara. Hati-hati. Ada orang memuji Anda dengan tulus, tapi ada orang dia sejengkel saudara, dia kelihatan angkat tinggi saudara, tapi sebenarnya dia sedang bantu. Pakai baju ini mantap. Dalam hati manusia sudah pilih warna. Dia kan tidak mungkin dong kalau orang tanya bagus kok, kita bilang woi jelek nih kamu, lu kayak lu mama nih mau yang satu. Kita tidak mungkin kita bilang ini mantap. Pasti lewat merah. Nenek guni gerinting utara. Pujian bisa salah kepada manusia, tapi pujian kepada Allah tidak bisa dikamuflase. Ada amin. Kalau saudara bilang dia baik, Anda harus betul-betul mengalami bahwa dia baik. Kalau saudara bilang dia perkasa, Anda harus mengalami dia perkasa. Kalau tidak seperti saya bilang, dulu saya punya song itu. Kita maju dalam terang Allah, kita maju dalam terang Allah. 3 minggu kemudian ada masalah, dia pergi dari gereja selama-lamanya. Katanya kita maju dalam terang Allah, tapi kita mundur dalam kegelapan Allah. Mengerti maksudnya? Kita tidak bisa kamuflase pujian kita. Untuk menemukan Tuhan, pujian kita harus sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Alkitab berkata, karena Allah bertata di atas pujian orang percaya. Kata bertata artinya duduk. Bagaimana dia mau kerja? Duduk benar saudara. Kalau pujian bukan pujian yang dari hati. Makanya saya bilang memuji Tuhan itu dari hati. Udah, bukan ikut-ikutan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bukan ambil di akhir. Kami memuji kebesaran. Coba saudara bernyanyi. Kami memuji. Coba semua. Mu. Terus. Han. Bukan begitu. Kau harus nyanyi betul-betul. Kami memuji kebesaran-Mu. Lengkap. Jadi Tuhan bingung apa? Han-mu. Ngerti bang saya? Memuji orang. Bedanya memuji orang dan memuji Tuhan adalah memuji orang bisa kamuflase, tapi memuji Tuhan tidak bisa kamuflase. Kalau sudah sidir saya, Pak Pendeta, biasa kalau keluar sini Pak Pendeta bilang, "Oh ibu ini mantap." Apakah kamuflase? No. Lu jangan pikir begitu. Itu betul saya puji karena saudara rapi, saudara bersih, saudara bagus. Saya puji Anda. Saudara main musik di sini kalau saya bilang mantap, itu bukan kamuflase, karena saya sadar bahwa Anda luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan bikin kamuflase di dalam memuji Tuhan, karena Anda tidak menemukan Tuhan. Dengan baik, jangan bikin kamuflase untuk bisa mendapatkan Tuhan. Ada orang nyanyi supaya bisa didengar orang. Kadang-kadang orang itu memuji Tuhan, maaf, kisah Nazaret tidak ada. Saya yakin 100%. Tapi saya menemukan banyak di tempat lain itu mereka nyanyi bukan untuk Tuhan. Karena setelah turun dari pelayan mereka bilang, kan mantap pun. Pertanyaan saya, mantapnya untuk siapa? Mantap untuk Tuhan. Saya berharap kalau Anda tanya karena mantap untuk Tuhan dan bukan mantap untuk Anda. 3 orang, 5 orang, 700 orang. Ada amin. Karena itu saudara jangan pernah rasa minder kalau saudara sudah melakukan yang terbaik. Orang mau bilang keren, orang mau bilang apa? Saya sudah belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan usah peduli orang lain. Orang bilang model begitu nih, nah di atas kamu tidak peduli. Anda sudah belajar memberi yang terbaik. Ada amin. Kan yang tahu Anda dengan Tuhan bukan orang lain, betul? Yang tahu siapa? Anda dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang begini, santai, gak usah marah bro. Saya sudah kasih yang terbaik. Saya kasih yang terbaik,
di hadapan Anda berbeda dengan saya. Betul ya? Ketika saudara pergi ke satu gereja dan pengkhotbah jauh lebih baik dari pendeta Jeri Adu, saudara akan berkata Jeri Adu khotbahnya jelek. Tapi bagi saya tidak peduli. Kenapa? Karena khotbah saya sudah saya kasih yang terbaik. Itu yang terbaik bagi Tuhan, dan kondisi saya adalah kondisi saya dengan Tuhan dan tidak ada hubungan dengan perkataan orang itu. Mengerti? Jangan pernah minder hanya karena ada orang berkata kau jelek. Yang penting tadi saya bilang, engkau sudah mengatakan, engkau sudah melakukan dengan cara terbaik, khusus waktu Anda menyembah Tuhan. Ya kadang-kadang jujur, puji Tuhan kalau saudara bersuara bagus. Ada orang-orang itu sudah suara jelek, tapi menyanyi memuji Tuhan soalnya kenal waktu. Kamar mandi dia menyanyi, suara jelek luar biasa. Kadang-kadang ada orang begitu, saya lihat ada orang suara jelek luar biasa. Di kamar mandi menyanyi. Saya orang bilang, bagaimana dia tanya, bagaimana bagus? Ada orang mengatakan bagus, tapi lebih bagus kalau diam. Habis saya pikir orang ini punya hati dengan Tuhan, makanya dimanapun dia nyanyi, walaupun kelihatan tidak enak gitu, dia belum angkat suara, tulisan sudah keluar dahulu, fals. Belum nyanyi dia sudah tulisan keluar mendahului fals, tapi hatinya untuk Tuhan. Katakanlah, itu tidak berarti jangan senang dulu. Itu tidak berarti yang penting buat, yang penting hati. Tidak, artinya begini, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya bilang tadi poin keberapa tadi? Kelima, menyembah dan memuji. Nah, kenapa harus menyembah dan memuji Tuhan? Karena saudara-saudara tahu bahwa memuji Tuhan itu ada kuasa Tuhan. Siapa yang percaya bahwa memuji Tuhan ada kuasa Tuhan? Yang pertama, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul. Kita baca dulu Kisah Para Rasul. Ada dua peristiwa yang terjadi, dua saja, masih banyak. Habis saya ambil dua peristiwa. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26 tentang Paulus dan Silas di penjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, yaitu Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelung kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pasung kuat, di penjara di tengah, di dalam sana. Tapi kira-kira tengah malam, halo, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira tengah malam, tengah malam bukan putar lagu disco, badansa sampai ganggu orang, tidur tidur. Yang lain dengar. Tengah malam itu menyembah Tuhan, dengar saya biji mata. Bukan saudara putar lagu sampai mengganggu orang sampai pagi tidak bisa berdoa dan tidak bisa tidur. Kasihan ada orang yang sudah sakit-sakitan, dengar saudara pemusik belum Tuhan panggil, gara-gara bassnya dia mati lebih dahulu sebelum dipanggil Tuhan. Tengah malam mereka menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau Anda tidak percaya, buatlah kasus, masuklah penjara dan menyembahlah Tuhan. Bukan. Maksud saya adalah ini hanya sebuah gambaran hidup kita. Persoalan boleh ada, tapi waktu saudara menyembah, Tuhan hadir, kuasanya nyata dan tercurah atas saudara. Jadi menyembah itu penting, karena bukan hanya membuat kita menemukan Tuhan, tapi membuat Tuhan bekerja dan hadir untuk memberkati saudara. Amin. Kebaktian kita ini, jujur gereja kita kecil dibanding orang lain punya gereja lebih bagus dan lebih besar, pangkotnya lebih keren. Tapi saya mau ajak saudara, gereja kita boleh kecil, tapi ketika kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya orang akan berkata ini gereja kecil, tapi ada kuasa Tuhan yang lahir di tempat ini. Ada amin. Nyembah Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko di dalam catatan Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 berkata begini, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka.
Lampu tadi bagian ada ini. Ya? Ya? Allah bangkit bersorak. Hei! Sampai tadi yang berteriak sekali. Tapi bukan itu maksudnya. Bersoraklah mereka dengan sorak-sorak nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan berebut kota itu. Menyembah Tuhan. Saya tidak mau Anda menyembah untuk tembok ini roboh, karena sudah ada yang kita tentukan untuk bayar untuk dia kasih roboh. Jangan kasih roboh lah. Kalau sudah dalam Bapak pendeta, tak usah bayar mahal-mahal. Tidak pakai happy. Mengenai kita menyembah Tuhan. Bapak itu juga mana kita mau kasih roboh? 1, 2, 3 kali. Tak usah. Itu ada orang, ada tukangnya. Tapi maksudnya di sini sedang bicara kuasa Tuhan itu luar biasa. Tembok Yeriko begitu besar. Roboh hanya karena memuji Tuhan. Adakah tembok-tembok dalam hidupmu? Saya yakin banyak. Tembok kita kan banyak, kan? Tembok kita banyak tidak? Tembok itu bicara apa? Penghalang. Berapa banyak kita rencana, begitu banyak penghalang-penghalang. Mari menyembah Tuhan. Saya percaya apapun penghalangnya, bila kuasa Tuhan bekerja dalam pujian dan penyembahan, tidak ada perkara yang mustahil. Ada, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, cara menemukan Tuhan adalah ini yang paling sulit. Siapapun kita dituntut adalah hidup benar. Ayat yang kedua 31-32, mari kita tutup. Ini yang Yosafat lakukan ketika dia cari Tuhan. Yosafat memerintah atas Yehuda. Dia berumur berapa, saudara? Berapa? Wah, luar biasa. Karirnya hebat, saudara. 35 tahun sudah jadi raja. Di mana ada orang yang umur 35 tahun sudah jadi wali kota. Anaknya presiden umur berapa kira-kira? Mungkin ini ya, sekitar ini. Luar biasa. Umur 35 tahun sudah jadi presiden, jadi raja. Dan 25 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Asuba, anak Sili. Ayat 32 menarik. Ia hidup mengikuti jejak Asa. Siapa dia Asa itu? Ayah. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Cara orang mencari Tuhan yang terakhir adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakanlah. Yang sudah menikah tolong angkat tangan. Yang sudah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah. Saya tanya saudara jujur, waktu suamimu datang pertama kali di hadapan keluarga, dia datang dengan cara benar atau cara salah? Misalnya dia mandi, akan pakai celana pendek, baju udah dolek, terobek, lalu dia datang, dia sudah berbapak bilang, "Bapak perkenalkan, saya calon anak mantu." Lalu dia bilang, "Bukan anak mantu, anak hantu." Kita saja kalau mau pilih calon mertua pasti benar kok, walaupun maaf kenyataan tidak benar. Sopan mentahku harus benar. Selamat malam Om, agak tolong. Selamat malam Om. Oh belum lihat. Selamat malam Om. Kurang senyum. Selamat malam Om. Kurang lagi selamat malam Om. Kita tahu bahwa walaupun itu mungkin drama, tapi kita sadar bahwa itu harus kita lakukan, karena itu yang diminta orang tua. Harus yang laki-laki benar. Itu manusia, mau ketemu manusia harus benar. Pernah saudara urak-urakan naik motor tanpa kenal pot, kalau sudah weng di depan orang tua, bapak mantu keluar. Tidak ada, Anda akan menyembunyikan semua kelemahan Anda, betul tidak? Bapak betul, bapak saya perlu ditahu pelak yang sesungguhnya. Betul ya? Semua datang benar. Tidak ada yang datang dengan salah yang salah. Semua datang dengan benar. Walaupun dalam kehidupan akhirnya salah juga. Tapi dia manusia ketemu manusia harus benar. Kemarin kami melamar. Saya mewakili, saya ikut keluarga lain Bel. Pembicaraan sudah selesai. Hanya gara-gara satu kata saja. Minta babi, maaf, bawa ayah.
Padahal memang sudah dibicarakan dalam bentuk apapun, hampir ditolak. Tapi saya bersyukur bahwa akhirnya itu Jubil juga harus sadar betul apa yang dikatakan oleh Bapak Ter. Kan kita sudah sepakat. Bayangkan untuk mendapatkan seorang anak, untuk cari dia. Karena biasa habis kalau saudara mau melamar, habis bicara-bicara Jubil, nanti tanya, lu betul-betul tahu istri yang mana? Tahu. Coba pergi ambil. Tapi sebelum diambil dia, hati-hati. Yang saudara hanya lihat kain sabu sama-sama saja. Sebab yang pakai kain sabu itu, saya mau kalau saya punya anak satu waktu ini, 2 orang ini kalau datang melamar, pada orang bilang bicara dia di dalam. Saya tidak mau setuju wajah, saya mau setuju kaki. Jadi kalau pakai kain timur semua. Sehingga lu pilih yang mana, Pak? Lu ambil kesalahan, lu ambil mama mantu. Saya setuju wajah. Wajah dia bisa, biar kembar dia bisa bedakan, saudara. Nah demikian ada cara. 5 dulang, lu jangan coba ampas tega. Pulang lu, ada aturannya. Semua. Tapi sayang di hadapan Tuhan kadang-kadang kita keluar dari aturan-aturan Tuhan. Ada amin. Di pesta kita ada aturannya. Pesta itu ibu-ibu paling tahu dia aturan. Walaupun dia bawa itu beban berat ke pesta, tapi dia mau karena aturan lebih. Paling rumit itu ibu-ibu ke pesta itu. Kalau laki-laki habis mandi pakai baju jalan santai menuju meja makan santai. Ibu-ibu kasihan. Mulai beban berat itu dari bibir. Halus. Halus lagi bedah. Seberapa kilo itu? Begitu pas mau keluar lagi saudara, bawa tentengan di tas. Nanti pas di meja makan yang susah. Mau taruh, mau pegang tas, mau pegang sate. Apalagi kalau ada itu puding lagi. Susah. Tapi kita tahu aturan mainnya. Coba tanya ibu, mereka paling pintar memilih. Ini baju gereja, ini baju pesta, ini baju piknik. Itu ya. Ada aturan main tuh. Ada aturan tidak? Ada. Bapak itu dia bisa pakai pesta olahraga sendiri bisa pakai. Mama jangan coba-coba. Bapak sudah cocok. Ini yang cocok di pesta. Bapak ini cocok di gereja. Tahu aturan. Saya suka dengan perempuan tahu aturan. Tapi harusnya kita lebih tahu aturan di dalam Tuhan. Yaitu hidup takut akan Tuhan. Hidup benar. Tidak ada kata. Hidup benar, ada amin. Tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar untuk hidup benar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang benar. Apalagi maaf kalau bapak mertua matre, aduh Pak, Anda harus bawa walaupun tipu-tipu. Saya punya teman satu luar biasa. Ini hari dia pinjam satu motor, dia pacar. Besok dia pinjam satu kawan untuk pacar. Orang tanya, siapa motor? Kita maksudnya dia punya dalam hitungan jam. Setelah itu miliknya orang. Hanya untuk supaya dia kelihatan dalam tanda kutip benar. Kiranya di hadapan Tuhan kita selalu menyenangkan Tuhan dengan cara hidup benar. Saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Saya dan saudara tidak sempurna, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk kita tetap tinggal dalam kelemahan kita. Bahasa dunia mengatakan seburuk-buruknya babi atau binatang yang lain, dia tidak akan jatuh di kolom yang sama. Hidup kita memang pernah gagal, hidup kita pernah jatuh, tapi mari kita bangkit dan berkata, Tuhan, ini hidup saya, pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya ini jadi berkat untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara.